Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku mau sharing pengalaman sholawat dari Mbak Ija. Tapi sebelumnya klik dulu ya teman-teman tombol subscribe-nya. Kemudian klik juga gambar loncengnya. Jadi kalau aku upload video baru, teman-teman bisa dapat notifikasi dari YouTube. Dan di-share juga sebanyak-banyaknya ke medsos teman-teman. Mudah-mudahan dengan men-share video ini akan semakin banyak lagi saudara-saudara kita yang bisa menyelesaikan masalahnya dengan bersolawat, bisa bermanfaat bagi banyak orang, dan bisa menjadi amal kebaikan buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Langsung aja teman-teman kita baca testimoninya Mbak Dija. Assalamualaikum Mbak Mel, maaf baru ngabarin. Pertama saya kenal sholawat itu tahun 2013 waktu lulus sekolah dari ceramah Ustadz Yusuf Mansur. Waktu itu lagi galau cari kerja, saya dawamin sholawat terus menerus, gak banyak sih mbak, mungkin 100 sholawat tiap hari, 100 istighfar, dan 100 la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Istiqomah sambil ikhtiar cari kerja, ngelamar sana sini, berpuluh-puluh surat lamaran, mungkin kalau dihitung lebih dari 50-an lah. Sudah saya kirim tapi nggak ada hasil. Sempet down, pesimis, nggak tahu gimana lagi. Saya ketemu lagi sama ceramah Ustadz Yusuf Mansur waktu itu di Antv kalau nggak salah. Katanya dawamin baca surat Al-Waqiah. Saya dawamin terus. Beliau juga bilang sedekah. Nah ini bingung mbak, pada waktu itu uang tinggal 100.000 tabungan dari uang saku yang saya tabung. Tapi bismillah saya sedekahkan, bismillah ya Allah saya pasrah. Akhirnya selama 2 tahun nganggur, saya diterima kerja tahun 2015, senangnya nggak ketulungan, sujud syukur, nangis, dan lain-lain. 3 bulan kerja gaji cukuplah daripada nganggur. Di kantor saya ketika itu 1 tahun sekali ada undian berhadiah, entah kulkas, mesin cuci, dan lain-lain. Pada saat itu saya masih kerja 4 bulan, dan alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk mendapatkan 2 kupon undian. Barang undiannya itu naruhnya dekat dengan meja kerja saya. Saya pegang, saya sholawatin. Kebetulan saat itu saya pengen dapat mesin cuci buat ibu. Pokoknya tiap datang dan pulang saya pegang, saya sholawatin terus sampai 1 bulan. Terus hari hak pengundian deg-degan berharap sama Allah, ya Allah saya minta sambil sholawat terus. Hadiah hiburan sudah dibagi sampai habis, tinggal 1 hadiah terakhir mesin cuci. Saya kencengin sholawat dan akhirnya kupon saya yang keluar, alhamdulillah. Mbak Mel seneng pulang dari kantor langsung kabarin ibu, masya Allah senangnya. Saya kerja udah 4 tahun di kantor ini dan mau menuju 5 tahun. Banyak ujian naik turun tapi Allah tetapkan saya untuk tetap kerja di kantor itu mbak. Walaupun banyak masalah, banyak yang keluar masuk. Tapi di sini saya menyesal selama 4 tahun kerja nggak ngedawamin lagi. Sekarang baca 100, besok nggak. Kadang-kadang dan nggak sampai juga 100. Dan Allah menguji lagi. Maret pertengahan saya diberikan keajaiban oleh Allah untuk jualan online di marketplace Facebook. Produk kantor, alhamdulillah dari jualan itu bisa masuk omset 10.500.000 dalam waktu 3 minggu. Dimana saya nggak pernah jualan di marketplace sebelumnya, kemudian dapat panggilan kerja dan diterima. Bersyukur alhamdulillah Allah baik sekali, tapi waktu itu saya nggak langsung keluar dari kantor yang lama. Saya coba bekerja di kantor baru selama 3 hari dan ibu saya tidak meridoi karena ada salah satu sebab yang tidak disukai. Dan saya kerja di situ juga ibadah saya kurang khusyuk seperti biasa, sholawat juga nggak bisa banyak dan istiqomah seperti dulu. Dan akhirnya saya memutuskan keluar dan kembali ke kantor lama. Awal April keadaan tidak kondusif, karyawan tinggal 4 dari 6 yang tadi bertahan. Takut nggak tahu mau gimana mbak, nangis ini nasib saya gimana. Jualan online dihentikan, produk habis juga tinggal ada produk yang keuntungannya sangat kecil bagi kantor. Saya jalani terus menerus. Di pertengahan April Allah datangkan 2 lelaki sekaligus. Yang pertama datang ke rumah untuk meminta berkenalan dengan saya perantara tetangga. Yang kedua saya kenal lewat sosmed yang berkunjung komunikasi tiap hari. Tapi bedanya satu sama yang dua, yang satu udah berumur kepala 3 dan memiliki usaha rumah kontrakan, dan yang kedua dia kerja dan usaha setelah kerja serta masih kuliah walaupun umurnya lebih tua setahun dari saya. Saya bingung, saya minta petunjuk ke Allah mana yang tepat mbak. Akhirnya Allah membukakan yang satu tidak ada keseriusan untuk menikahi saya, bahkan komunikasi ke saya saja sangat minim dan jarang. Dan yang kedua tiap hari komunikasi lewat
WA dan DM Instagram, tapi tak pernah ketemu dan WA-nya selalu di atas jam 9 malam. Serta dia belum siap menikah, alasannya mau menyelesaikan kuliah yang sudah semester akhir tahun ini, belum punya tabungan buat nikah. Hati saya bingung lagi Mbak Mel, gak tahu gimana, minta ke Allah, sholawat lagi untuk jodoh, kerjaan dan lain-lain, karena semua belum ada kepastian. Dan kemarin teman saya partner kerja di kantor cewek yang tiap hari bareng dan tinggal saya dan dia di kantor, WA saya dia Dijah, aku dapat panggilan interview, doain ya. Hati saya hancur karena gimana saya sudah dapat, karena gimana dia sudah dapat kerjaan baru lah, saya gimana masih di tempat kerja ini sendiri. Mbak Mel nangis, saya bingung, jodoh belum ada, kerjaan berantakan, mohon saran. Ya itu tadi cerita dari Mbak Dijah. Jadi yang pertama kita cerita tentang keajaiban yang Mbak Dijah dapat dulu ya teman-teman. Mbak Dijah itu baca sholawatnya dari 2013, cuma 100 tahunnya dari Ustadz Mansur, kemudian baca lagi surat waqiah dan juga bersedekah. Kemudian pada akhirnya setelah 2 tahun menganggur, Mbak Dijah dapat pekerjaan dengan gaji yang lumayan daripada nganggur. Nah, pertama di saat Mbak Dijah ini 4 bulan bekerja di kantor itu, di situ suka ada bagi-bagi hadiah undian itu untuk para karyawan setahun sekali. Nah, Mbak Dijah tuh lagi pengen banget mesin cuci buat ibunya. Dan kebetulan mesin cucinya ada di dekat meja kerjanya Mbak Dijah. Jadi setiap hari dia pegang, dia sholawatin, dia pegang, dia sholawatin gitu. Sampai 1 bulan dia sholawatin. Sampai pada akhirnya saat pengundian semua barang sudah dikasih, kemudian udah pada dapat hadiah, dan masya Allah semakin dikencengin sholawatnya, pada saat itu juga kuponnya Mbak Dijah keluar namanya dan dapat mesin cuci. Nah, selain itu Mbak Dijah juga mendapatkan kesempatan berjualan online dari kantornya, produk-produk kantor. Dalam waktu 3 minggu laku terjual dengan omset 10.500.000. Masya Allah ya teman-teman. Kemudian keajaiban selanjutnya Mbak Dijah dapat kerjaan baru, karena di tempat kerja yang sekarang ini kondisinya udah nggak stabil ya. Sebagai karyawan pastilah kita merasa khawatir ya dengan keadaan kondisi seperti itu. Nah, alhamdulillahnya dapat pekerjaan baru, tapi si Mbak Dijah ini nggak langsung keluar dari pekerjaan itu. Lama, nyoba dulu 3 hari, tapi sama ibunya disuruh berhenti. Nah, Mbak Dijah berhenti, itu udah tepat. Kenapa suruh berhenti? Pertama, ibu yang nyuruh. Teman-teman, ridho ibu itu ridhonya Allah, ridho orang tua itu ridhonya Allah. Kalau ibu kita udah ngomong A, itu omongannya Allah tuh teman-teman ya. Kita cari ridho Allah kemana-mana ya, kemana-mana, sholat ini itu, tapi ada ibu kita yang masih ada, yang masih hidup, ada orang tua kita. Nah di situ tuh, itu ada ridhonya Allah di situ. Dengerin kalau ibu ngomong tuh, didengerin. Bersyukur buat teman-teman yang masih punya ibu ya, karena salah satu jalan pintu surga itu masih terbuka besar banget dari ibu, seorang ibu ya. Dengerin kalau ibunya ngomong tuh, dengerin. Ibunya nyuruh A, ikutin ya teman-teman, karena banyak dari kita semua yang ibadahnya udah rajin tapi kita lupa sama yang namanya ibu. Ada sebagian orang yang nggak mau dengerin omongan ibunya, dengerin ibunya ya. Dan kemudian selain itu di kantor yang baru itu juga ibadahnya jadi kurang, sholawatnya jadi kurang, ya udah buat apa, tinggalin aja. Nah di kantor yang lama, saran aku buat Mbak Dijah, banyakin sholawat, doain kantornya, tempatnya bekerja supaya maju lagi usahanya, supaya bisa seperti dulu lagi, supaya bisa banyak pembelinya, supaya bisa besar lagi dan mempekerjakan banyak orang gitu loh. Doain ya. Kemudian insya Allah dengan berdoa bisa besar lagi, bisa maju lagi. Nah kemudian untuk masalah jodoh, Allah hadirkan tuh dengan bersolawat terus Mbak Dijah, Allah hadirkan 2 calon, 2 cowok ya. Tapi seperti yang teman-teman dengar tadi, yang satu nggak ada keseriusan, yang satunya lagi nggak bisa nikah karena masih kuliah dan belum punya tabungan. Nah kalau begitu kondisinya, saran aku yaitu tadi, sholawat yang banyak. Serahin semuanya sama Allah, karena cuma Allah yang bisa memberikan kita jawaban terbaik. Jadi nggak usah pikirin lagi tuh 2 orang itu tuh ya, Mbak Dijah, nggak usah dipikirin lagi. Tapi
fokus terus beribadah, terus bersholawat. Jadi kita nggak usah pusing gini, kerjaan berantakan, jodoh masih begini, nggak usah. Selama kita masih berkutat di situ sama masalah itu, selama kita masih pusing sama itu masalah, selama itu pula kita nggak kelar-kelar. Selama itu pula nggak ada keyakinan di hati kita dengan pertolongan Allah. Kalau kita udah yakin sama pertolongan Allah, apalagi Mbak Dija udah sering dapat keajaiban-keajaiban dari bersholawat, ya yakin, percaya, jangan dipikirin lagi. Memang nggak mudah ya teman-teman. Aku bilang nggak mudah, ya kondisi seperti itu memang sangat nggak mudah. Tapi kalau Mbak Dija udah kenceng sholawatnya, nggak usah dipikirin lagi Mbak Dija ya. Lepaskan semua, tetap bekerja. Bekerjanya Mbak Dija itu adalah sebagian dari ikhtiar. Sholawatnya kencengin, banyakin, kemudian ikhtiar, tetap ikhtiar, bekerja yang rajin. Jangan dipikirin, jangan mikir negatif, nanti akan begini dan begitu dan sendirian di kantor, jangan. Doakan kantornya, doakan yang banyak, baca sholawat yang banyak. Kemudian untuk jodoh juga jangan dipikirin. Syukuri udah ada 2 sinyal dari Allah, udah ada 2 calon yang datang. Tapi kalau memang keduanya itu belum jelas, ya udah terus lagi baca sholawat sampai dapat kejelasan. Di sini Allah sedang menguji Mbak Dija. Mas sampai di mana keimanannya, sampai di mana keyakinannya kepada Allah. Masih mau sholawat nggak? Masih mau berdoa nggak? Masih mau berharap nggak kepada Allah? Seperti itu teman-teman ya. Pastinya kisah Mbak Dija juga banyak dirasakan oleh teman-teman semua. Ayo baca sholawat, jangan dipikirin solusinya, tapi pikirin ampunan Allah, pikirin prosesnya, pikirin nikmatnya dekat dengan Allah. Apa-apa Allah, dikit-dikit Allah, itu loh. Itu yang benar-benar kenikmatan yang luar biasa dari sekedar kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Oke, terima kasih teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Di-share ya teman-teman ke medsosnya yang banyak. Mudah-mudahan jadi manfaat, jadi motivasi buat banyak orang dan bisa menjadi amal kebaikan buat kita semua. Udah mau maghrib, udah mau buka puasa. Selamat berbuka puasa bagi teman-teman yang menjalankan puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.